Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu azim. Suami, anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah. Adinda Tahwim Al-Jaber yang tadi suaranya sangat merdu, sangat indah. Korek kita yang kita hormati, para ketua RT, ketua RW yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Bapak Ibu takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suara saya agak parau karena baru malam Senin balik dari umroh. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Ini baru malam Jumat. Jadi masih suasana batu-batu kering gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, agak madak kedengarannya kalau kita ngomong marilah kita bersyukur. Karena acara ini musibah. Masuk musibah kita bersyukur. Tapi disitulah kata Rasulullah ajaibnya orang Islam itu. Kenapa? Ajabal li amril mu'minin. Sungguh ajaib orang beriman itu. Apabila dia ada rezeki, dia sabar. Apabila dia ada musibah, dia bersyukur. Kalau ada rezeki, kita bersyukur, wajar nendiau. Masuk sawit mahal, bini alap, setumar baru, tanci banyak, tidak bersyukur, kebilo lagi. Tapi kalau lagi musibah bisa bersyukur, itu yang luar biasa. Bukan bersyukur dengan kematiannya, tapi ketetapan iman luar biasa. Kita kan baru 3 hari ini geger yang Abiyu dengan Arjuna tuh. Itu kan bukan main. Neman nyimpan bangkai itu di dalam kulkas. Di dalam, sebelum itu di kulkas itu Pak, disimpannya. Baru dibuang ke septic tank. Macam mana orang bisa sampai seperti itu nah? Nah orang tua kita nih dikecek wajar nan dia. Orang yang lebih tua dari dia banyak. Dikecek karenanya sakit. Banyak yang ngarat daripada almarhumah yang sakit. Tapi kita berkeyakinan ini ajal. Maka alhamdulillah keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan sabar. Dan bagi kita peringatan, kalau mati itu tidak mesti sakit, tidak mesti nunggu tua. Contohnya yang Abiyu dengan Arjuna baru 8 sama 9 tahun. Karenanya dibunuh Pak Ustaz. Tidak dibunuh pun ajalnya sampai itu. Cuma cara kematiannya lewat itu.
Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang tidak disampaikan. Pertama, apa itu mati? Yang kedua, ngapo kita mati? Yang ketiganya, kemana setelah mati? Yang keempatnya, apa persiapan kita mati? Itu aja. Selesai jam 12 kelak, sudah balik. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ma huwal maut wa ma adraka mal maut. Surat apa itu Pak Ustaz? Tidak ada, aku sebut-sebut baik. Apa itu maut? Maut itu kematian. Dan bagi kita mati ini bukan yang asing. Ada kematian gaib, ada kematian anak, ada yang kematian bini, ada yang kematian laki, ada yang kematian adik, yang biasa kematian itu. Cuma kitonyo yang belum mati. Tapi melihat kematian, bertemu dengan orang mati, bahkan menguburkan jenazah, lado rasa. Ngapo kita mati? Gitu. Pertama, karena hukum alam. Bahasa rejangnya natural of law. Gitu. Sunnatullah. Nah, kita kalau tidak mati-mati, gupua kita tulah. Begelimpangan kepuyang kita umur 700, umur 800. Nyoy ini temising, nyoy itulah terkencing, ini terkemia. Wah, kata kita. Ngurus kencing tua tuh. Betul. Nah, maka dipergilirkan kita satu persatu mati. Yang kedua, ngapa kita mati? Karena kita hidup. Amun tidak hidup, tidak mati kita. Yang ketiga, ngapa kita mati? Supaya kita keruan dengan siapa si kita sebenarnya. Ilwa karut. Amun di dunia ini, tidak pacak kita menilai. Orang baik itu kadang-kadang ada perlunya. Nak nyalon, nak nyalek, baik dia. Begitulah jadi, belum tentu. Gitu. Ngapa Pak Ustaz keruan? Ya, ke rumah. Tidak seluruhnya itu. Maksud aku, masjid damping, badan sehat, lungkilah nak ke masjid. Itu. Awak lah tua, rezeki banyak, lungkilah nak ke masjid. Ngapo? Lanyo Kristen. Tapi yang Islam banyak juga. Kalau hidup di dunia, toko besar, rumah besar, toko bininya besar. Luar biasa. Apa yang kurang? Tidak ada. Apa iluak menurut kita? Iluak berhasil beli. Idang bulan ganti setung. Lah sukses lah itu. Sawit tidak terhitung hektarnya. Itu. Lah berhasil. Iluak galak berbagi. Wai. Jangan dipinjami, dinjuak kenyala. Tidak pernah nagi-nagi. Itu. Elok itu. Di mata Allah apa elok? Tidak tahu gitu. Ada yang puasa tapi tidak semayang. Ada yang semayang tapi tidak puasa. Apa sama? Beda. Ada yang lakinya tidak puasa, bininya puasa. Dilayaninya, nak makan dikasihnya. Padahal haram ngasih laki makan itu tuh. Ya ngapa? Ya laki itu pembimbing, badan sehat, menada, maka tidak puasa. Nah ini maksud saya kan. Dilayani. Apa sama? Kalau tidak, ngapa kita mati? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Setelah mati itulah baru kita keruan. Ilwa karutnya kita. Kalau di dunia ini, mana ada beda orang rajin sembahyang dan tidak sembahyang?
Mana kita tahu yang puasa tidak puasa? Ada yang cacat puasa. No, katanya. Litak dari yang puasa. Ya kita tidak tahu. Ngapa kita mati? Untuk melihat kita siapa yang terbaik amalnya. Amal di dunia tidak pacak kita keluar. Yang kelima, ngapa kita mati? Supaya pelajaran bagi yang hidup. Ada jemo kayo mati. Kemana artinya? Bersirah anak-anak beribut alang kesayang udah kata gitu. Ada jemo miskin mati itu. Berkurang pula bebannya tuh gitu kan. Kemarin tuh anak merincitan gitu tuh. Banyaknya dan sebagainya. Nah, ini pelajaran bagi kita yang hidup itu. Itulah kematian. Untuk itu, ngapo kita adakan takziah model ini? Bukan sekedar untuk meringankan beban orang yang ditimpa musibah, tapi yang mahal adalah pelajaran bagi kita. Saya sering katakan, ada orang yang dapat berita kematian, orang ngecek, ayalah kegancang udah. Ngapa Tuhan manggilnya itu? Siapa lagi gantinya tuh? Iluwak siano tuh. Aduh. Tapi ada. Ninggal siano. Alhamdulillah. Kalau pacak tenang pulau gitu Aduh. Ngapa? Pelajaran bagi kita yang hidup. Mudah-mudahan nih dengan tuh kata kawan. Gitu. Saking kejahatnya tuh. Ada juga orang yang dengan kematian bininya, suaminya senang gitu. Ngapa cak riang laki uwe acak nanggung di budak bininya tuh. Oh kata kawan, DKI rupanya. Ngapa dibawa kele istri. Itu salah tuh. Ada yang bersedih itu ditinggal bini. Ngapa? Ya acak bini itu lah ndalah ruko. Laki itu makan tidur tu lah. Asal ku meninggal bini itu ruko lagi gitu. Nah, ada yang model itu. Pelajaran galau bagi kita hidup ini. Kawan saya mungkin sampai beritanya dengan kita. Bini Ustadz Rozyan Karnedi. Ya Allah, ku tanya, apa sebabnya dek? Ketulangan ikan. Tidak sebesar ini tulang ikan. Sebesar jarum tulang ikan. Iya, saya bilang alangkah lagi, ding, ketulang ikan. Rupanya tidak ketahuan kalau bininya itu punya idapan diabetes. Ketulangan ikan luko di dalam ini. Mbara kata kita. Kalau luko di kaki baik orang diabetes itu pacak bolong telapak kaki itu, pacak putus memutus jari itu. Nah ini tenggorokan yang luko diabetes tinggi baru ketahuan. Sehari semalam umur 45 anak 6 yang kecil belum SD. Silu gitu. Walaupun ustadz tidak juga siap gitu. Mohon maaf. Kalau bini ditinggal laki, ndak 11 anaknya insya Allah terurus. Cepat nih. Jangan dikecek dikit. Tapi kalau kami lanang ditinggal bini, itu tidak seluruhnya. Ini galak dua basing aja. Belum tentu salah kata ibu tuh. Nah itu. Nah ini ngapo bukan masalah siap tidak siap. Sebab yang ngerjokan kerja tino itu yang rumit. Nak nyesa, nak masak, nak gosok. Selembut-lembut lanang, wai. Aku telah yang gosok belum kelas siap maksud aku, walaupun model itu gayanya tidak. Itu.
Ini. Ini. Jadi itu kematian. Yang kedua, nyo mati itu apa? Apanya yang mati? Ini badan. Amun badan ini tidak keruan hidup matinya nih. Ngapa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah bahannya nih. Wa min ayatihi khalaqalakum min turab. Dan Allah kuasa Allah, dia menciptakan kamu dari tanah. Jadi badan kita ini asalnya dari tanah. Makanya kalau ada jasadnya dikubur. Itu. Ini untuk badan. Yang badan ini tidak pacak mesan. Aku nak lahir tinggi besar. Aku nak lahir putih. Aku nak lahir hitam. Tidak. Terima jadi. Boleh jadi mak baknya putih. Anaknya hitam. Mungkin mak baknya kumbang, anaknya putih. Ngapo? Neo jak di pagar alam. Jadi keturunan Neo. Bisa jadi hitam, mak baknya anaknya putih. Karena itu memang tidak bisa kita pesan. Terima jadi. Alat karut itu relatif. Itu. Apa relatif? Karena tidak sama orang mandang cantik. Tidak sama orang mandang elok. Ini badan. Jadi yang mati ini bukan badan ini. Badan ini namanya jasmani. Yang galak sakit itu jasmani. Yang kedua komponennya namanya ruhani. Ruh. Wayas aluna ka'anir ruh kul arru min amri rabbi. Kalau ada orang bertanya tentang ruh, jawab itu urusanku. Di mana ruh itu? Tidak nampak, tapi melekat di kulit, di seluruh badan. Di kulit ini ada ruh. Buktinya kulit kita hidup. Kalau kulit mati itu namanya kapalan. Coba dicubit, tidak sakit itu. Karena kulitlah mati. Di rumbak ini ada ruhnya. Buktinya rambut kita hidup. Manjang dia nih. Menidak ditetak pacak sampai 2 meter. Apa cak ngurusnya? Di kuku ada ruhnya. Di gigi ada ruhnya. Kalau gigi itu mati hitam dia. Nah itu ruh. Kalau kita mati, ruh itu balik kepada Allah. Karena dia milik Allah. Tidak usah kita lu mano ruh, di mano ruh. Ada orang putus keting, mati. Berarti ruh diketing. Tapi ada yang putus tangan, mati juga. Yang ngalir ke tangan. Ada yang tidak putus tangan ketingnya, mati juga. Di mana ruh? Nah ruh ini urusan Allah. Apa yang mati? Kata Allah, kullu nafsin zaikatul maut. Yang berjiwa itu akan mati. Yang mati itu jiwa. Di mana jiwa? Di sini nah. Dalam otak tuh jiwa. Nyokarut ini bukan badan, bukan ruh, jiwa. Innan nafs la ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa tuh selalu mengajak kepada keburukan. Yang pacak masuk ke surga tuh jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Tidak ada Tuhan ngecek ruh. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Kembali kepada Allah. Allah ridho dan kamu senang. Masuklah ke dalam surga Allah. Jiwa. Jadi yang mati itu bukan badan. Bukan ruh. Tapi jiwa. Maka kalau sakit itu tidak sakit jasmani. Sakit jiwa. Tidak ada sakit rohani. Rumah sakitnya juga rumah sakit umum. Rumah sakit jiwa. Belum pernah kita dengar sakit dia almarhum meninggal. Sakit ruh tidak ada. Sakit diabetes, muntaber, sakit darah tinggi misalnya. Kalau tidak tuh sakit jiwa gitu. Badannya sehat, jiwanya sakit. Nah, yang sekarang
amen ndak kita lurui, ndak kita elokkan, tidak usah terlalu fokus ke badan, fokuslah ke jiwa. Kita ini asal plek dikit ganti skincare untuk jiwa, mengkerut dikit ditarik. Kita beda keruan, jemok operasi plastik. Macam mana umur 60 masih cak umur 35 tuh? Karena mereka perawatan. Uban pacak disemir itu. Badan luyak pacak dikencangkan dengan senam. Tapi urusan jiwa tidak pernah kita atur. Makanya kata ulama, amun masuk ke rumah jemur tu, pejamkan mata, amun keluar, tutup jungung. Apa pejamkan mata? Masuk bertamu ke rumah orang. Tengok baik. Jangan banyak tanyung. Jangan banyak upat. Potak kamu ketiga ni, siapanya kecil anak kamu? Surang tu lah. Ya ngapa ida nambah? Ida pacak. Kabarnya beda apa bintang laki kabar? Bertanya. Aku, I know, harta banyak anak cuma surang itu tu. Anak kamu nian atau anak angkat ini ni? Amun aku yang punya rumah, tidak kulayan lagi. Lah ngapo? Bertamu-bertamu lah yang elok-elok. Itu jiwa-jiwa yang kotor. Baliklah tutup mulut tu. Jangan berjejiak empai keruan anak cuma sekolah. Retau banyak anak cuma sekolah. Acak dia tu bida apa? Aku juga ragun tak anak dia tak ada. Nak ngapo? Inilah penyakit pengenjil. Rohani tak banyak ulah. Ini jiwa. Maka sebenarnya dosa itu dalam istilah artinya sesuatu yang terkait dengan agama karena melanggar aturan-aturan Allah. Ngecek orang tu melanggar aturan Allah. Orang yang jiwanya bersih, dia tidak endak yang model itu tuh. Dari mana Ustadz tahu kalau mati itu jiwa? Sebelum kita tidur ada doa dititipkan Rasul. Bunyi doanya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu kami hidup dan dengan namamu aku mati. Berarti tidur tu mati. Acak badan masih ada. Napas masih turun naik. Apa yang hilang? Jiwa. Senakal-nakal umat kalau sedang tidur, insya Allah tidak banyak ulangan. Nyo sedang mati, jiwanya ditarik oleh Allah. Pas hidup dibalikkan lagi. Secerewet-cerewet bini kalau sedang tidur, insya Allah tidak bermunida. Akap pagi bangun, Allah serahkan jiwa. Wah bejeje. Acak lah jam 6:30 aman nak kerja nasi lah masak, tinggal makan kena aku kalau kerja pecah mati bertegak aku astagfirullah gitu. Ngapa perlu dibalikkan lagi jiwanya tadi? Itu jiwa yang rusak kita nih, jiwa. Maka biar orang tuh hitam, kalau jiwanya bersih elok dia. Tapi putih lo ombon, jiwa buruk karut dia tuh. Nah yang sedang kita bersihkan sekarang ada salah satunya puasa. Itu cara membersihkan jiwa. Siapa yang tahu kita puasa? Kecuali kita dengan Allah. Ada sirup marjan di kulkas tuh. Kenapa kita tidak berani? Karena kita tidak mau rusak puasa kita. Ada kawan ngecek ngupat. Jadilah kita di puasa. Pacak kalau kita nak ngecu. Kenapa kita tidak? Karena kita puasa. Siapa yang keruan? Kita sedang berwuduk tuh, minum agak sedeguk. Kenapa kita tidak mau lewat agak setetes? Karena kita sedang puasa. Itulah maka orang keluar dari Idul Fitri masuk 1 Syawal itu sama dengan bayi baru lahir. Jiwanya bersih. Yang puasanya benar. Yang puasanya tidak benar, masih kila habis upatan lakinya itulah diupat itu. Itu. Nah, ini mati. Yang mati itu jiwa kita.
Karena mati itu jiwa, yang perlu kita rawat, yang perlu kita urus adalah jiwa. Rezeki masing-masing orang beda. Jangan galak nyamukan. Serempak nanan tinggal ini Pak Ustadz. Belilah berumah besar, besetum alat. Kami masih ya motor karut tulang. Jangan dipandang dari motor buruk, motor barunya. Lebih baik dengan motor buruk dengan 1 juta kenangan, kata kawan, daripada motor batu 1 juta sebulan. Gitu. 1. Rezeki kita memang beda-beda. Kemudian peruntukannya tidak sama. Ngapo kawan pacak membangun rumah besar bersatu malam, nyo nikah dengan anak tunggal, mertuanya kayo. Nyo kita nikah dengan anak tua, adik ipar 9 lagi. Beda, Pak. Kalau banyak rezeki kita, tapi tanggung jawab kita yang berat. Maka tidak ada ukurannya kesuksesan itu dengan jabatan dan dengan harta benda. Kesuksesan kita itu adalah dengan bagaimana menjaga jiwa. Itu. Kita tidak pacak ngecek kita iluak, Pak. Orang yang ngecek kita iluak, sianu itu iluak. Iluak sianu itu. Itu yang kita harapkan. Lewat apa? Jiwa yang terlatih. Yang bakal diazab juga, badan kita ini hancur 3 hari di dalam tanah itu. Ruh balik kalah. Apa? Jiwa kita ini yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana ngazab jiwa? Anak betino bunting ni do keruan lakio. Anak lanang lah di dalam jail gara-gara narkoba. Itu rusak jiwa kita. Nah, galak ninju dinding nih. Kemana ku hadapkan ke muka ni Tuhan kuasa. Ya Allah. Jiwa mainan galak, stres maknya tuh. Anak tidak ada yang dengar kata. Badannya sehat, jiwa kita rusak. Model-model itulah jiwa kita. Nah untuk itu kita maaf buruk kedengaran itu. Dengan anak tuh tidak usahlah sampai stres kita mikirkannya. Karena rezeki anak, nasib anak aduh. Beda kita dengan anak jauh, Pak. 180 derajat. Kita ni nanggung demi anak. Saro demi anak. Sempit demi anak. Asal anak senang. Itu prinsip orang tua. Prinsip anak beda. Jadilah gaya bayang saro. Kita jangan. Itu prinsip anak. Hak kita, Pak. Seolah hak anak. Yang mana setum yang ada minyak, ada galau. Kata-kata. Bataklah. Kendak dia yang bawa. Orang nanya, mobil siapa? Ya mobil aku lah katanya. Cuba kalau anak ada mobilnya 5. Kita ngomong, boleh ayah minta sebuah. Untuk apa? Ya. Kemana ayah nak pergi? Kami antar. Tidak, supaya tidak merepotkan. Weh, kami tidak repot. Itu. Ya acak 5 mobil. Bukan masalah mobil 5. Nanti pacaklah kami yang ngurus ayah tuh. Ini hendaknya ngasih. Dan kita tidak berani ngaku. Itu anak. Kita nanggung-nanggung nian. Tapi anak belum tentu nak nanggung untuk kita. Bukan buruk, bukan. 4 anak, 4 kita pestakan. Cuma pas baknya nak nikah. Belum tentu anaknya setuju. Apalagi pestakan. Jadilah bak-bak lah tu. Wow. No. Acak dulu dipestakan. Hai, beda. Itu prinsip. Kita berapa anak ada duit, kita cari, Pak. Tapi sepisak kita tidak terminta duit dengan anak. Anak minta dengan kita, tidak ada utang piutang, tapi cuba minta dengan anak. Minjam dulu bang, agak 500 itu. Belum dikasihnya, dia nanya, kebila bak balik katanya. Itu anak. Oleh
Karena itu yang saya harapkan Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan gara-gara harta, gara-gara anak melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Sudah dididik, sudah dinikahkan, habis tanggung jawab. Nah sekarang anak-anak yang 8 ini, kan 4 anak 4 menantu nih, itu putus doanya ke langit Pak Bu. Kalau kita lah meninggal dunia mak kita tuh doa ke langit putus. Sebab kedudukan mak itu sama dengan doa Nabi. Apa tujuannya? Allah ingin nengok 8 anak ini, pacak tak sekedar doakan. Saya sering mengatakan, mengkeramik kuburan bukan kebutuhan almarhumah. Tidak butuhnya keramik itu. Dan hukumnya haram. Nyetak buku yasinan setebal-tebal 4 jari, berhentilah. Tidak akan dibaca orang. Dikasih setiap seorang, pendap kawan di rumah. Tak usah. Yang dibutuhkannya Allah maghfir lana dzunubana wali walidaina. Tidak bermodal, tidak berbayar. Sekedar itu 8 anak tidak mau, anak kurang ajar. Kedengarannya kasar Pak, artinya yang tidak enak. Kenapa? Jadi lama. Aku pernah nangis nonton di TikTok nih Pak. Ada ibu umur 65, anaknya 3 lanang galuh. Nikah anak ini, dia tes menantunya. Umur ni lah 68. Sehat ibu tu. Dia tes menantu tuanya. Sedang menantu tuanya tidak ada di rumah, dia siram air di kasur tu kira-kira selebarnya kencing lah. Menantunya balik ngomong, maaf nak, aku kencing di kasur. Aku inilah aku jijik dia lah. Ngurus kencing tua ni. Acak WC situ lama. Maaf, aku tidak sengaja. Ya masa tidak sadar kencing. Aku kencing anak bermalas aku ngurusnya. Yalah, biarlah aku cucinya. Kasur aku jemur. Mungkin sore kelak aku nak balik kata mana. Ya ada apa-apa daripada mengencing di sini. Ya. Perginya menantu kedua. Dibuatnya juga air biasa. Apa kata menantu kedua? Astagfirullahaladzim. Ayah! Ngomong dia. Urus mak kau tu. Masuk. Itu terbiasa. Kencing di kasur awak lah tua tu. Mak bak aku tidak sejijik itu. Jijik aku. Kata menantunya. Yalah, kata biarlah. Dia hadir ke mantu ketiga. Mengantu bungsunya. Dia tes. Maaf nak. Mak kencing di kasur. Tidak apa-apa mak. Kami dulu bukan di kasur. Di badan mak. Bukan kencing. Kami misingi mak. Tapi kamu menantu aku. Kamu tidak pernah ngencingi aku. Iyo laki aku tuh anak mak. Mak ngurusnya dari kecil. Aku dapatlah besar. Maaf nak. Berdosa mak minta maaf dengan kami. Biarlah kami yang ngurusnya. Biarlah mak nyuci. Jangan. Mak nak mising, nak makan, nak kencing. Bebas. Yang ini urusan aku. Maaf ni nak katanya. Mak tidak sengaja. Mak jangan. Ngapa kata anaknya. Mak kencing di sini. Lama kata bininya. Tak boleh lah lama ni. Jadilah mak ngurus kita. Doa mak tu sampai ke langit. Tak boleh kita nyakiti mak. Apa kata maknya? Mau kasih nak. Lusa dia kumpulkan 3 menantunya. Dibelikannya pengarahan. Kau menantu tua. Jahat kau ni rupanya. Tunggu kau tua kelak. Dapat perlakuan yang sama. Maaf kau anak tua tidak pacak didik bini. Kau menantu kedua. Lebih jahat dari menantu pertama. Asal kamu tahu baik, air di tempat tidur tu, lum kamu cium, itu air putih ku siram. Nak ngetes kamu. Aku hidup dengan anak menantu yang pisat ini. Aku hidapkan ke rumah aku lagi. Kalau aku mati, kamu nak tengok. Tengok, kamu tidak nak tengok, aku tidak perlu kecil hati. Aku tinggal di anak bungsu. Ini menantu aku. Mohon maaf, reto yang ada, aku serahkan sini. Tidak kamu terima, itu putusan aku. Tidak kamu terima, itu putusan aku. Aku tidak nyangku kamu model itu. Maaf mak, sudah aku maaf katakan. Silakan balik, biarlah mak hidup mati, sehat sakit di sini. Itu orang tua.
Dan kita tidak pernah berani ngetes menantu kita model itu. Barangkali dites ketemu gitu yang model itu. Nah, apa yang saya sampaikan, maka hidup ini jangan pernah bergantung berharap dengan anak. Tinggal anak ngerti tak dia lahir dari mana? Dari lubang batu? Dari mak. Maka itu anis kurli wali wali daika. Bersyukur kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tua. Maklah mati. Sekedar doa sesudah sholat. Dan itu tidak bermodal. Anak-anak tidak mau. Woi tegalang. Sepeninggal mak. Lum kila nak semayang. Apa pulian mak di situ? Cuma baca-baca buku tentang macam mana penderitaan orang dalam kubur. Nah, ngayes-ngayes. Ngapa? Ngarap doa dari Imam Al-Karim seberang ni. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslim al ahya'i minhum al amwat. Itulah didapat pulian pagian. Cuba kalau 8 anak, Allah maghfir lana dzunubana, cotom untuk maknya. 8 kali 5, 40 siang malangnya dapat. Yang maghrib belum dibuka, yang isya lah sampai. Yang isya belum dibuka, subuh lah nyampai. Alangkah bahagia punya anak model itu. Tidak adanya mengharap yang lain itu. Gaya lanang dikasih mobil, belum tentunya terima. Ngapo? Matolah tidak awas lagi. Siapa nak ngajarnya nyetir nyala tua ini? Tapi kebahagiaannya nengok anak-anaknya mendoakan orang tuanya. Itulah surga bagi orang tua. Tidak susah nak ngurus orang tua itu. Nah. Cuma kadang-kadang kita tua ni mudah merasa bang sensitif. Itu. Sensitif maksud saya. Nah, tinggal itu. Maka yang ditunggu almarhum adalah doa-doa dari anak-anak. Terakhir. Apa persiapan kita nak mati? Saya menyampaikan di pesan harian, kita ni 4 kali tersingkir. Kalau nyo pegawai, pejabat, pertamanya tersingkir itu umur 58 sampai 65. Itu tersingkir pertama. Apa? Nak sehebat apapun jabatannya, batas umur 65 tidak orang makai lagi. Naknya eselon 1, eselon 11, tidak lagi orang makai. Pensiun dia. Itu. Umur 58 sampai 65. Macam mana yang tidak pegawai Pak Ustaz? Lah tersingkir pulau kita. Jangan berencana nanam yang Said umur 65. Ngapa? Nyoba buah umur 70 gitu. Jangankan nak dudus. Nak ngelilingi sebatang sawit menges gitu. Artinya faktor umur itu kita tersingkir yang pertama. Yang kedua, umur 75 sampai 85. Kita tersingkir dari lingkungan. Dulu kita pernah kepala dinas, main ke kantor yang itu, kantor kita tadi, tidak usah kita ngomong-ngomong. Aku pernah kepala dinas di sini. Yang tinggal di situ sekarang 10 tahun yang sudah belum tentunya kenal dengan kita. Orang lain siapa? Siapa entah. Awalnya berapa tahun? 5 gitu. Awal berapa? 7. Awal berapa? 9. Ketemu gak itu? Tidak. Tidak usah. Begitu juga dengan lingkungan. Kalau orang tidak kenal lagi dengan kita, tidak ada masalah. Tidak usah baper. Yang kedua, umur 85 sampai 90 tersingkir dari anak-anak kita sendiri. Apa anak-anak tidak ngurus? Bukan. Amunyo tinonya ada laki. Amunyo lanangnya ada bini. Tidak pacak ngurus kita 24 jam. Masih lemak kalau masih lengkap suami istri. Model Pak Ruslan. Lah ditinggal bini. Harus siapa? Tinggal sendiri seperti itu. Ibu juga seperti itu. Bukan anak-anak dan anak ngurus, tapi memang anak banyak urusannya, ngurus anaknya, ngurus rumah tangganya. Maka kita siap. Umur 95 kita tersingkir dari dunia ini. Mati kita. Tidak ada lagi orang umur 95. Apa yang bisa diperbuat Pak Ustadz? Apa yang pacak dimakan, kisaran umur 58 tuh, jangan jedit ego, makanlah. Beli nida, beli nida.
Karena kita tidak kalamu lagi. Kemana pacak berjalan? Berjalanlah. Aku nak haji Pak Ustaz, daftarlah. Ya acak 20 tahun nunggu di sini. Naknya 40 tahun kita lah terdaftar sebagai calon haji. Aku umroh bayar Pak Ustaz, berangkatlah. Aku kemarin belum sempat kurban Pak Ustaz. Aku nak kurban atas nama aku, atas nama orang rumah. Kurbanlah. Ngapa? Tidak lama lagi kita nih. Berbuat baiklah. Yang mana saudara-saudara yang selama ini putus hubungan, sambungkan. Yang selama ini kita jarang ke masjid, jangan lagi tinggalkan ke masjid. Sholat di masjid. Karena kita tidak lama lagi. Kita akan tersingkir. Wa tazawwadu wa inna harizari taqwa. Berbaiklah kamu dengan bekal. Carilah bekal, sebaik bekal adalah takwa. Ngapo kita sulit nian sholat? Satu sebabnya, rusak jiwa itulah. Tidak pacak bertegak Pak Ustaz. Kursi. Aduh. Bawa kursi ini dari rumah. Taruh di masjid. Jangan dikucak. Oh, ini kursi Datuk. Tiap sembahyang di kursi. Pacak. Tidak apa-apa. Apa hukumnya yang pakai kursi duduk di tengah Pak Ustaz? Putus sab tidak. Yang sehat jangan pandirigo. Wak-wak di pinggir wak. Tentang apa? Hak dia sama baik di tengah di pinggir yang berkursi itu. Acak wak di kursi, cari posisi mikir. Gak apa-apa, tidak ganggu kita. Putus sab, kata siapa? Tiang lebih daripada kursi. Tercacak di siang malam. Jangan kita ngomong model-model itu. Ada orang bertanya, apakah yang berkursi ini harus di pinggir? Tidak. Nggak di tengah boleh. Itu. Gitu. Yang berikutnya, ngapa kita malas ibadah? Karena itu tadi, jiwa. Sementara Allah ini Pak, tidak ngukur berapa lama kita hidup. Umur 69. Sebulan lagi 70. Dari 69 tuh. Sebulan itu, tidak adanya pernah tinggal sembahyang agak serkaat dan sembahyang di masjid. Alhamdulillah kata kita. Lah mulai taat. Nengoknya. Yo. Nangis. Weh maaf wak kalau tersinggung. Tidak katanya. Nyesalnya aku. Ngapola umur 69 ini baru nak taat. Weh maaf wak. Tidak aku dah tersinggung. Nangis dia berdoa. Begitu nangis roboh dia sujud lagi. Orang tunggu. Tidak bertegak-tegak lagi. Mati. Lah, ketika kilok bundung ini. Ngapa? 69 tahun jadi jabalan, baru sebulan semayang, mati setelah sholat, berdoa, sujud, berdoa. Acak siapa nak ngecek itu mati buruk? Mati elok kalau ai jabalan, sejaat-jaat manusia, kata orang. Apa ini, kata orang. Anyonyo mati ini sedang di masjid, sedang semayang, habis itu berdoa, neteskan air mata, sujud mati. Apa itu tidak elok? Allah tuh melihat kita di akhirnya Pak. Bukan 14 kali haji, 55 kali umroh. Mati sedang nyawer. Mati. Nggak tahu kita. Nah ini kita. Nah maka kematian kita itu dengan bekal kita tuh. Atau mati sedang HP-nya gerunung. Ngapo? Sketer. Nah ini. Jadi itu yang kita harapkan. Mari kita asuh jiwa kita, rubah itu. Tidak ada hal-hal yang kita pikirkan itu mestinya tidak kita pikirkan. Umur 69. Alangkah lemaknya kalau betanci banyak. Nak ngapo? Nak makan gigi habis. Nak selero, kata dokter, yang ini tidak boleh Bu. Yang ini, yang ini nanti asam urat ibu kamu. Yang ini nanti vertigo. Apa? Air hangat aja ya. Iya, air putih direbus.
Apa susahnya? Artinya apa? Walaupun kita berduit, tidak baca apa-apa lagi, apa? Maka dinikmati aja. Aku nih Pak Ustadz, bidaban terus. Sakit maju. Orang yang sakit itu Allah gugurkan dosa-dosanya lewat penyakit itu. Kita baik yang tidak tahu, maka sabar dengan penyakit. Gitu. Boleh minta mati Pak Ustadz? Boleh. Ada hadisnya. Ya Allah, kalau iluak untuk aku mati, aku ikhlas mati. Menurutmu kalau mati untukku iluak? Hanya kalau sehat itu iluak ya Allah, dengan obat ini sehatkan aku. Minum tahu-taunya mati, berarti menurut Allah baik untuk dia mati. Mati husnul khotimah. Atau kita sehat. Tidak juga. Jangan yang sakit lemah mati. Itu putus asa namanya. Allah marah. Wala tai asu min rauhillah. Orang Jawa paham nih dengan tai asu. Jangan putus asa. Tidak boleh. Maka alhamdulillah Allah suruh kita puasa itu bukan nyuruh tidak makan supaya membersihkan jiwa kita. Allah suruh kita puasa itu bukan nyuruh kita nanggung, tapi Allah nyuruh supaya kita ini menjadi baik. Allah nyuruh kita puasa itu bukan nyuruh kita sakit, tapi summu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, itu aja yang mungkin kita kaji malam ini. Suara makin menipis gitu. Mudah-mudahan anak-anak almarhumah menjadikan kematian maknya wasilah jalan untuk dia taat kepada Allah, sekaligus sebagai bekal bagi mak kita. Kita nak nyucu ayat tu jadilah seminggu sekali. Kita ziarah kubur tu tiap Jumat, hanya kita ni ada kerja. Tapi mendoakan orang tua tidak ngijo, nak dari Tais, nak dari Masak, nak dari Mesigit, atau dari utara, atau dari mana kita pacar itu. Acak kami ini di Bali Pak Ustadz, Bali banyak agama Hindu lah, silakan. Allah ijabah doa kita. Karena yang ditunggu mak kita tu doa-doa dari anaknya. Doa orang tua tidak ada hijabnya. Doa anak kepada orang tua luar biasa. Rasul ditanya, man abarro ya Rasulullah, dengan siapa kami berbuat baik? Ummuka, sumamat ummuka, sumamat ummuka, sumamat abuka. Dengan siapa berbuat? Mak kamu, mak kamu, mak kamu, baru bak kamu. Ngapa? Tiga ini tidak ada pacar kita balaskan. Nyom mengandung 9 bulan 10 hari. Sesusah-susahnya kita tak pernah ada orang gendong maknya berjam-jam. Kita asak demam sehari semalam tidak meletak. Nah, kata mak kita. Itu bukan lagi ngandung lah di luar. Melahirkan aja mati, anaknya hidup, maknya mati. Yang ketiga menyusui, 2 tahun disusui. Ada tak kita beli sekali, sebelek atau sebulan untuk mak kita? Bukan pengganti. Jangankan itu, mak aja ditengok dan tidak. Nanti luar biasa mak kita dengan kita. Maka tidak mungkin kita bisa membalasnya. Cuman kita bisa mendoakannya. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah wa kullu niyat.